Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Allah yang kekal dan ajaib, Bapa yang penuh kasih dan sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 14 yang berkata demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, semua orang ingin hidup baik-baik saja. Tetapi sayangnya, meskipun Tuhan menjanjikan kemenangan, namun kita harus tetap melewati proses kehidupan. Perjalanan dalam proses hidup yang kita jalani tidak selalu indah, bahkan dapat menguras tenaga, emosi, dan air mata. Bahkan ada lutut-lutut yang harus bertelut setiap hari. Banyak doa-doa yang kita panjatkan di dalam malam-malam gelap, berhari-hari, bulan, bahkan bertahun-tahun. Berbahagialah jika saat ini kita sedang menghadapi proses Tuhan, karena hanya dengan bersukacita dan bersyukur, maka kita mampu menanggung semua air mata akibat proses tersebut. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang bergembira akan dapat menanggung penderitaannya. Ketika kita menjalani hari-hari terberat, namun tetap memiliki hati yang bergairah di dalam Tuhan, maka kita akan merasakan bahwa proses Tuhan itu tidak akan terasa berat, sebab Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tulus mengikutinya. Jadi, jangan mengeluh dan bersungut-sungut dalam menjalani proses Tuhan. Jangan menghindari proses Tuhan dan meminta kemudahan dalam menjalani hidup ini. Karena setiap kesulitan yang kita hadapi memberikan banyak manfaat, baik untuk karakter kita maupun untuk orang lain. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3 mengatakan, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Hadapi setiap proses yang Tuhan berikan, karena tidak selamanya hidup ini penuh dengan derita. Ada masa kadaluarsa untuk proses Tuhan. Jika kita setia sampai akhir, maka hasil dari proses itu akan mendatangkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Kitab Ibrani pasal 12 mengatakan, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, di tengah dunia yang bergoncang, berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan, melewati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam keluarga kita. Suatu saat nanti kita pasti ingat setiap momen dalam pergumulan dan pertolongannya yang nyata. Daripada terpuruk dengan keadaan yang ada, lebih baik kita memilih untuk menjalani semuanya dengan sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan,
Hidup ini memang tidak selalu mudah, tetapi bersama Tuhan kita mampu menanggung segala sesuatu dengan hati yang penuh semangat dan iman. Semangat yang berasal dari Tuhan bukan sekedar optimisme manusiawi, melainkan kekuatan rohani yang lahir dari keyakinan bahwa Allah sedang bekerja di balik segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Ketika semangat kita melemah, seringkali bukan karena besarnya penderitaan, tetapi karena kita kehilangan arah pandang rohani kita. Kita mulai menatap pada masalah dan melupakan Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah itu. Namun, ketika hati kita terus terarah kepada Tuhan, kita akan mampu berjalan bahkan di lembah bayang-bayang maut, sekalipun tanpa kehilangan damai sejahtera. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang bebas dari air mata, tetapi Ia menjanjikan penyertaan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam setiap linangan air mata, Tuhan sedang mengukir kekuatan baru di dalam jiwa kita. Dalam setiap malam gelap, Ia menanamkan pengharapan yang akan mekar pada waktunya. Sebab itu jangan biarkan semangat kita padam. Jangan biarkan luka hari ini membunuh sukacita surgawi yang Tuhan tanamkan di hati kita. Ketika semangat kita mulai goyah, ingatlah bahwa Allah masih di tahtanya dan tangannya tetap memegang kendali atas hidup kita. Tuhan sangat memahami betapa rapuhnya hati manusia. Sebab itu, Ia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Mungkin saat ini kita merasa letih dan kehilangan semangat karena proses hidup yang seolah tak berujung. Mungkin kita merasa doa-doa kita tidak didengar, harapan tak kunjung terwujud, dan perjuangan tampak sia-sia. Tetapi ketahuilah Tuhan tidak pernah menutup telinga terhadap penderitaan umat-Nya yang tulus. Ia mendengar, Ia melihat, dan Ia sedang menyiapkan jawaban yang terbaik. Ketika kita tidak mengerti jalan Tuhan, percayalah pada hati Tuhan. Tuhan sedang membentuk sesuatu yang besar melalui setiap tetesan air mata dan kesabaran kita. Jangan berhenti berharap, karena harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ia sedang mengasah karakter kita, menyiapkan hati kita, dan memperkuat iman kita, agar ketika berkat datang kita siap untuk menanggungnya dengan rendah hati. Semangat yang berasal dari Tuhan membuat kita tidak lagi bergantung pada keadaan, melainkan pada janji-janji Tuhan yang kekal. Itulah sebabnya Daud berkata dalam Mazmur, "Sesungguhnya aku percaya akan kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup." Artinya, meski keadaan tampak gelap, ia tetap percaya bahwa kebaikan Tuhan pasti akan dinyatakan pada waktu yang tepat. Ketika semangat kita berpaut pada Tuhan, maka penderitaan yang kita alami akan berubah menjadi ladang berkat dan kesaksian. Orang yang memiliki semangat dari Tuhan bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi setiap kali ia jatuh, ia bangkit kembali karena kasih karunia Tuhan menopangnya. Tuhan tidak sedang mencari orang yang kuat, tetapi orang yang mau dikuatkan. Ia tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang mau dibentuk. Saat kita tetap setia di tengah proses, kita sedang menunjukkan iman yang hidup, iman yang tidak mudah dikalahkan oleh keadaan. Semangat yang tidak patah adalah tanda bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kita. Roh Kuduslah yang menyalakan api sukacita di hati kita, bahkan di tengah penderitaan. Ia memberikan penghiburan saat dunia menolak. Ia memberikan kekuatan ketika semua pintu seakan tertutup. Tidak ada penderitaan yang sia-sia bagi orang percaya, sebab setiap air mata yang jatuh telah Tuhan hitung, dan setiap pergumulan yang kita lalui sedang menyiapkan kita untuk kemuliaan yang lebih besar. Maka, jangan takut pada proses Tuhan, sebab di balik setiap ujian, ada anugerah yang sedang menunggu untuk dinyatakan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan,
Hidup ini adalah perjalanan panjang menuju kekekalan, dan hanya mereka yang memiliki semangat yang tidak pernah pudar yang akan mampu menyelesaikan perlombaan dengan baik. Ketika semangat kita berpaut pada hal-hal duniawi, kita mudah kecewa. Tetapi ketika semangat kita berpaut kepada Tuhan, maka kita akan terus berjalan tanpa menyerah. Pandanglah kepada Yesus, sumber semangat dan kekuatan kita. Ingatlah bahwa Ia sendiri pernah menanggung penderitaan, dicemooh, disalibkan, dan ditinggalkan. Tetapi Ia tidak pernah menyerah karena kasih-Nya kepada kita. Dan sekarang Ia hidup untuk memberikan pengharapan kepada setiap orang yang percaya kepada-Nya. Setiap proses yang kita jalani adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Mungkin hari ini kita belum mengerti maksud Tuhan, tetapi suatu hari nanti kita akan bersyukur atas setiap air mata yang pernah jatuh. Sebab melalui itulah Tuhan menumbuhkan ketekunan, kesabaran, dan pengenalan yang lebih dalam akan kasih-Nya. Jadi, tetaplah bersemangat dalam Tuhan. Jangan biarkan dunia mematahkan semangat kita, tetapi biarlah Roh Tuhan yang terus menyalakan semangat surgawi di dalam hati kita sampai hari kemenangan itu tiba. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita jalani hari-hari kita dengan sukacita yang daripada Tuhan, sebab sumber sukacita sejati kita hanya berasal daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Allah yang kudus dan kekal, Allah di atas segalanya, Bapa yang baik dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami agar tidak kehilangan semangat di tengah proses hidup. Kami sadar bahwa kekuatan kami terbatas, tetapi kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan, ketika hati kami mulai lemah, bangkitkanlah semangat kami kembali. Ketika kami mulai ragu, kuatkanlah iman kami. Ajarlah kami untuk tetap bersuka cita di tengah penderitaan, tetap berpengharapan di tengah kesulitan, dan tetap setia di tengah ujian. Kami percaya bahwa setiap proses yang Engkau izinkan adalah demi kebaikan kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semangat yang berasal dari-Mu terus menyala di dalam hati kami, sampai kami melihat kemenangan yang Engkau janjikan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan.
Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, Tuhan pulihkan keadaan umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.